Halo, shalom Oma dan Opa. Umas happy Medan. Wow, sungguh luar biasa Oma dan Opa. Kalau hari ini Oma dan Opa boleh bersama-sama kami, boleh kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan Oma dan Opa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kalau kami boleh saat ini menyembah memuji nama Tuhan. Kalau saat ini kami boleh beribadah menyembah memuji nama Tuhan, walaupun kami ada di rumah-rumah, tapi hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan pada saat ini. Oh Tuhan, kami buka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Oma dan Opa, apa kabarnya ya? Saya percaya Oma dan Opa semua dalam keadaan sehat, baik-baik, berbahagia, dan diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama ya Oma dan Opa. Tahun ini adalah tahun 5781, tahun P Alef ya. Jadi P8 Alef 1. Apa artinya? Tahun P bicara tentang mulut. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa ya. Nah, mulut kita harus mengeluarkan sesuatu yang baik, harus menjadi berkat bagi orang lain. Oma dan Opa, bagaimana bisa mempunyai mulut yang baik kalau hatinya jahat, hatinya kotor? Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Kalau hatinya jahat, maka yang keluar itu hal-hal yang jahat. Kalau hatinya penuh dengan dengki, amarah, yang keluar pasti dengki, amarah. Kalau Oma dan Opa hatinya sedang dongkol nih, sedang marah, sedang jengkel, pasti yang keluar hal-hal yang gak enak di telinga, kemarahan, kejengkelan. Oleh karena itu Oma dan Opa, biarlah di tahun 5781, tahun P Alef, kita mau jaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Nah Oma dan Opa, bila kita tidak menjagai hati kita itu akan kotor Oma dan Opa ya. Oleh karena itu hari ini, firman Tuhan hari ini saya beri judul, ayo bersih-bersih. Nah Oma dan Opa, apa yang terjadi dengan hidup kita ya? Ternyata dengan adanya masalah, dengan adanya kejadian setiap hari, ya hal-hal yang gak enak yang masuk ke hidup kita, itu menjadikan hidup kita, menjadikan hati kita itu kotor, Oma dan Opa ya. Banyak kekotoran yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, kita harus jaga hati kita. Supaya apa? Kita jadi terang dan garam dunia, Oma dan Opa ya. Anak Tuhan ketika berjalan atau diinjak atau ngalami sesuatu, ketika mulutnya maki-maki atau berdagang curang ya, orang pasti melihat, ya katanya orang Kristen, jahat ya, ternyata penipu. Tapi biarlah kita boleh menjadi terang dan garam dunia, Oma dan Opa. Selain itu apa? Mengapa kita harus bersih-bersih? Supaya apa? Supaya kita berbahagia dan umur panjang. Nah luar biasa ya, hamba Tuhan Gembala Oma dan Opa ya, memberikan satu slogan yang luar biasa. Umas happy, umas yang berbahagia, umas yang umur panjang. Oleh karena itu kita harus jagai hati kita, Oma dan Opa ya. Nah, bagaimana caranya kita menjagai hati kita, Oma dan Opa ya? Hati kita yang penuh dengan sampah. Ini saya perlihatkan ya. Ini hati yang seharusnya hatinya itu bersih begini, Oma dan Opa ya. Tapi hatinya penuh dengan sampah. Sampah kemarahan, sampah kejengkelan, sampah dendam, sampah pikiran kotor, dan sebagainya, Oma dan Opa. Nah, oleh karena itu kita harus buang ini, sampah-sampah ini harus dibuang, Oma dan Opa ya. Harus disingkirkan. Ada sampah-sampah ini harus kita buang, Oma dan Opa
ya, harus dibersihkan sampah ini ya, harus supaya hatinya bersih, sampah ini harus dibuang ya Oma dan Opa. Singkirkan sampah ini, singkirkan sampah ini, singkirkan sampah pahit hati, kekesalan hati, singkirkan Oma dan Opa ya. Nah, singkirkan juga perkataan cabul ya, cabul singkirkan ya, apalagi dendam singkirkan ya Oma dan Opa ya. Nah, sehingga yang terjadi hati kita menjadi bersih kembali. Nah, tapi bagaimana caranya supaya hati kita ini menjadi bersih kembali ya Oma dan Opa. Nah, Oma dan Opa, kita mau belajar. Hati kita menjadi kotor tadi, mengapa? Nomor 1 ya, dosa itu masuk mengotori hati kita lewat mata ya. Jadi dosa masuk lewat mata, dosa masuk lewat telinga ya Oma dan Opa. Dengarkan saya, dosa masuk melalui mata. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik Oma dan Opa, melihat gambar-gambar yang tidak baik, yang porno, maka itu dosa itu masuk. Atau kita nonton film ya, nonton film yang tidak baik, dosa itu masuk ya Oma dan Opa. Demikian juga kalau kita suka dengar gosip, mendengarkan perkataan-perkataan dusta, mendengarkan perkataan-perkataan maki-maki, maka dosa itu masuk dalam hidup kita. Dosa itu masuk ke dalam hati kita Oma dan Opa. Dan akibatnya apa? Ketika dosa masuk dalam hati, maka mulut kita itu mengeluarkan hal-hal yang jahat. Oleh karena itu Oma dan Opa, pagi hari ini kita mau belajar ya, supaya bagaimana kita menjagai hati kita. Nomor 1, jagai mata kita Oma dan Opa. Nomor 2, jagai telinga kita. Nomor 3, jagai pikiran dan perasaan kita Oma dan Opa. Wah, Bu Hana, itu susah Oma dan Opa. Ya, saya percaya semua tidak akan gampang. Tapi bersama dengan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup Oma dan Opa akan memampukan Oma dan Opa untuk mampu menjagai mata, mampu menjagai telinga, mampu menjagai pikiran dan perasaan Oma dan Opa. Nomor 1, menjagai mata. Firman Tuhan katakan di Lukas 11 ayat 34, katakan, matamu adalah pelita tubuhmu ya. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Nah Oma dan Opa ya, jadi mata ini ternyata pelita bagi tubuh kita Oma dan Opa. Oleh karena itu jangan sembarangan melihat dengan mata kita Oma dan Opa. Apa yang masuk di dalam mata itu akan masuk di dalam hati. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, maka yang tidak baik itu masuk di dalam hati kita Oma dan Opa ya. Nah, contohnya kalau kita melihat gambar-gambar porno Oma dan Opa ya, itu akan masuk dalam hati kita. Saya punya pengalaman ya Oma dan Opa. Waktu kecil ya, saya bersama teman-teman saya, waktu itu kita makan bersama di sebuah restoran. Tanpa saya sadari Oma dan Opa, ketika saya duduk, tiba-tiba ada sebuah benda jatuh di pangkuan saya. Saya nggak ngerti itu dari mana, tapi ada benda jatuh di pangkuan saya. Ketika saya lihat, saya kaget karena itu ternyata buku yang berisi gambar-gambar porno. Waktu itu saya masih kecil ya Oma dan Opa. Kemudian saya langsung ke kamar mandi, saya kaget sekali buku itu. Akhirnya saya bawa buku itu dan saya tahu, saya lempar ke kali ya Oma dan Opa. Saya takut sekali ya. Nah, gambar porno itu melekat dalam masuk dalam mata saya dan ada di hati saya, melekat sampai itu lama, sampai saya berdoa, akhirnya pelepasan, itu gambar porno itu ada terus di dalam pikiran saya Oma dan Opa. Oleh karena itu hati-hati ya. Tadi saya tidak hendak melihat, tetapi saya
tiba-tiba terlihat. Kemudian saya cepat-cepat, saya tahu firman Tuhan. Waktu kecil saya tahu, langsung saya cepat-cepat. Meskipun sebentar, tapi itu terekam. Tapi puji Tuhan, Oma dan Opa ya, kita ada di dalam Tuhan. Saya ikut berdoa pelepasan Oma dan Opa, dan semuanya itu hilang dari hidup saya. Nah, Oma dan Opa juga melihat, ketika kita melihat film atau drama ya, yang di TV-TV ya, Oma dan Opa, perbuatan kekerasan, Oma dan Opa, apa yang terjadi? Itu nanti akan masuk dalam mata kita dan masuk di hati kita. Kemudian kita melihat perbuatan yang buruk, itu akan masuk Oma dan Opa ya. Oleh karena itu Oma dan Opa, kita harus menjagai hati kita. Sebaliknya, bila yang masuk ke dalam mata kita adalah firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, yang masuk ke dalam mata kita adalah teladan yang baik dari keluarga yang baik, maka itu yang terekam di dalam mata kita, masuk kemudian terekam di hati kita. Kalau kita melihat drama-drama yang baik, atau kita melihat gambar-gambar yang baik, itu yang akan terekam Oma dan Opa. Oleh karena itu Oma dan Opa, ketika kita melihat ya tayangan firman Tuhan, khotbah misalnya ya, hamba-hamba Tuhan yang khotbah, kita melihat itu yang terekam dalam hati kita, dan itu yang akan kita keluarkan dengan mulut kita. Nah, itu Oma dan Opa, yang nomor 1 itu menjagai mata kita. Nomor 2, menjagai telinga kita. Oh, Bu Hana, bagaimana menjagai telinga? Apakah kita ambil kapas, kita masukkan telinga kita, sumpel, kita tutupin telinga kita? Oma dan Opa, nah, nggak begitu Oma dan Opa ya. Itu yang biasa-biasa saja. Tapi yang nomor 1 adalah kita harus menjagai ya. Kita tidak mau mendengarkan orang-orang yang memperkatakan hal-hal yang busuk. Contohnya, bila ada teman sedang gosip, kamu tahu nggak sih, itu Pak Sengki ya kemarin jalan-jalan dengan wanita. Aduh, wanitanya rambutnya pendek. Cakep wanitanya. Itu molek-molek begitu ya. Aduh, dia jalan mesra-mesraan. Nah, ya Oma dan Opa, itu masuk di dalam telinga ya. Padahal dia sedang jalan-jalan bersama istrinya yang cantik, Oma dan Opa ya. Tapi sudah terlanjur ngomongnya gosip-gosip, itu yang akan masuk dalam pikiran. Kemudian pikirannya menjadi jahat, Oma dan Opa ya. Nah, itu Oma dan Opa, kita harus jagai telinga kita ya. Karena firman Tuhan di Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi saudara-saudaraku, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oma dan Opa, jagai telinga kita. Jangan kita mendengarkan perkataan-perkataan guyon-guyon yang porno. Ya, guyon-guyon biasanya opa-opa guyon ya, bercanda ya. Boleh bercanda, itu baik, tetapi jangan ujung-ujungnya porno, Opa ya, Oma ya. Kita harus berjaga-jaga. Kemudian jangan mendengarkan kekerasan di TV ya, Oma dan Opa, kekerasan caci maki itu akan terjadi. Oma dan Opa, saya beri contoh. Saya kira-kira belasan tahun yang lalu, saya tahu diri saya nggak mau nonton film atau nonton drama-drama yang ada di TV, Oma dan Opa, karena saya tahu itu nggak baik buat saya. Tetapi ketika saya masak, ada drama, kemudian saya nengok, itu drama India ya. Nah, kebetulan saya kenal pembuat produser dari film drama India itu ya. Kemudian bukan drama India, drama Indonesia, tapi yang membuat orang dari India. Kemudian saya kenal ya. Kemudian saya nengok dan saya ceritanya apa sih ya, kok tempatnya mewah bagus gitu ya. Saya lihat. Kemudian di situ ada pertengkaran suami dan istri, caci maki begitu ya. Wah, istrinya nuding suaminya begini ya.
Dan apa yang terjadi itu terekam, ya. Kemudian sore hari saya tunggu suami saya kok nggak datang-datang, ya. Waduh, saya udah mulai panas, ya. Waduh, ini jangan-jangan begini. Benar, ketika suami saya datang, langsung mulut saya itu keluar hal-hal yang jahat. Wah, saya tuding begini. Waduh, ya. Kemudian setelah itu saya ingat, aduh, ya. Roh Kudus ingatkan, itu kan persis tadi yang saya lihat di drama tadi, ya, di sinetron tadi. Begini, persis yang saya keluarkan perkataannya, persis yang saya dengar. Ya, sepertinya merekam dan saya ucapkan kembali. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Itu Oma dan Opa. Jadi hati-hati di dalam mendengar, ya. Ketika kita mendengar hal yang jahat, yang keluar adalah hal-hal yang jahat. Kalau kita mendengar kebohongan, yang keluar nanti bohong, ya, kebohongan. Oleh karena itu Oma dan Opa, ya, kita harus hati-hati di dalam mendengar. Hati-hati, jagai pergaulan kita. Kalau pergaulan kita dengan orang-orang yang tidak baik akan merusak kehidupan kita. Jadi kita harus apa? Kita harus mendengar hal-hal yang baik, mendengar firman Tuhan, mendengar nyanyian pujian yang baik, yang firman Tuhan, Oma dan Opa, ya. Atau mendengarkan drama-drama firman Tuhan. Itu luar biasa, Oma dan Opa. Atau pengakuan iman yang kita ucapkan dengan mulut kita. Aku percaya Allahku adalah sumber damai sejahtera. Aku percaya Allahku adalah kasih. Ada kasih dalam hidupku. Nah, itu yang harus kita dengarkan, Oma dan Opa, ya. Perkatakan. Nah, yang ketiga, Oma dan Opa, jagai pikiran dan perasaan kita. Firman Tuhan katakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan kita harus selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan, ya. Ketika kita melihat di TV, kita melihat demo, jangan kita katakan dasar, orang marah. Tapi kita mau melihat, aduh, kasihan ya yang demo, ya. Seperti Tuhan melihat, seperti Tuhan berpikir, seperti Tuhan punya perasaan. Kasihan orang-orang yang pada demo, yang pada bakar-bakar itu kasihan. Hidupnya kasihan. Nah, kita berdoa untuk mereka. Ketika kita punya pikiran dan perasaan Tuhan, kita bisa berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk para demonstran itu. Tuhan, ubahkan hatinya. Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Berikan pertobatan dalam hidupnya. Nah, Oma dan Opa, kita bisa mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Jadi Oma dan Opa, hati-hati dengan pikiran kita, Oma dan Opa. Seringkali iblis mengadakan pertempuran di pikiran kita, ya. Ketika kita mau ke gereja atau kita mau mendengarkan firman Tuhan, khotbah firman Tuhan, iblis bilang, aduh, udah tidur aja, ya. Malaikat Tuhan berbicara atau Roh Kudus berbicara, ayo dengarkan firman Tuhan. Iblis, ngapain, tidur aja. Firman Tuhan atau Roh Kudus berkata, ayo dengarkan firman Tuhan. Ada pertempuran di pikiran kita, tapi kita mau hardik. Dengar iblis, aku harus nurut, saya harus nurut firman Tuhan. Nah, Oma dan Opa, sehingga ketika kita menjagai mata kita, ketika kita menjagai telinga kita menjagai pikiran dan perasaan kita, hati kita menjadi bersih, ya Oma dan Opa. Tidak ada hal-hal kotor dalam hidup kita. Dan ketika hati kita menjadi bersih, ya, Roh Kudus itu masuk. Yang tadinya penuh dengan sampah, ya, yang tadinya dijejali sampah-sampah kekotoran dunia, tetapi ketika kita buang kekotoran itu, Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita, dan firman Allah menetap dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, kita boleh berbahagia dan umur panjang, kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Mulut kita penuh
dengan perkataan-perkataan Kristus. Mulut kita menjadi berkat bagi yang lain. Puji Tuhan, ya saya tidak perpanjang, tetapi saya mau berdoa. Bila oma dan opa merasa, aduh, aku harus jagai hatiku. Hatiku penuh dendam. Aku lagi kesel sama mantuku. Aku lagi kesel sama anakku. Oh, dasar anak kurang ajar. Oh, mungkin kesel oma dan opa. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita mau melepaskan pengampunan atas anak mantu kita. Kita mau melepaskan pengampunan. Mungkin oma dan opa pernah ditipu orang, pernah ngalami ditipu, sudah punya uangnya cuman segini-gininya. Ada yang menipu, uangnya diambil semuanya. Mungkin oma dan opa menaruh dendam yang luar biasa pada orang yang menipu. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, lepaskan kekotoran itu. Lepaskan pengampunan itu. Mungkin si opa atau si oma bikin kesel yang luar biasa. Mungkin kita ditinggalkan pasangan kita nyeleweng dengan orang lain sampai bertahun-tahun, sampai saat ini belum kembali. Nah, oma dan opa, hari ini ya jangan simpan kekotoran dalam hati kita. Lepaskan kekotoran itu. Lepaskan pengampunan itu. Oma dan opa, ini saatnya. Kalau oma dan opa merasa ada ganjalan dalam hati oma dan opa, saat ini saatnya ya, lepaskan pengampunan itu. Kalau oma katakan gak mungkin, aku gak bisa, oma dan opa betul, oma dan opa tidak akan bisa mengampuni tanpa roh Allah dalam hidup oma dan opa. Hari ini oma dan opa tutup mata, buka tangan oma dan opa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami boleh belajar tentang menjagai hati kami. Kami boleh belajar tentang bagaimana kami bersih-bersih, membersihkan hati kami dari segala kekotoran. Hari ini Bapak, kami berdoa untuk oma dan opa yang mempunyai ganjalan-ganjalan di hati. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terbuka, tangan-tangan yang terangkat. Bapak, kami tahu kami tidak mungkin dapat mengampuni orang-orang yang salah pada kami. Tapi saat ini kami berdoa, kami lepaskan pengampunan atas mereka yang mungkin suami kami atau anak kami atau istri kami. Mereka yang Bapak sempat membuat kesal hati kami, tapi kami melepaskan pengampunan bagi mereka yang membuat kesal pada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Engkau menyertai kami, berikan kekuatan pada kami Bapak. Bahkan kami akan menjagai mata kami. Kami mau menjagai telinga kami dan pikiran perasaan kami, supaya kami boleh mempunyai hati yang bersih, sehingga kami boleh menjadi teladan, menjadi garam dunia, dan kami menjadi orang yang berbahagia dan panjang umur. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Umas Happy Medan Bapak. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Sengki yang menggembalakan Umas Happy Medan ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.